Ada satu ponsel yang tidak bisa kamu beli. Bukan karena mahal, dan bukan karena kehabisan stok. Ponsel ini tidak ada di toko, tidak ada di marketplace, tidak ada iklannya dimanapun. Untuk sekadar bertanya harganya, kamu harus kenal orang yang menjualnya. Dan orang yang menjualnya hanya mau bicara denganmu kalau ada orang lain yang menjamin siapa kamu. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, yang sampai ke tanganmu kelihatan biasa saja. Salah satu unitnya kemudian dibongkar wartawan, setelah semuanya terbongkar. Dari luar, sebuah Google Pixel biasa. Tapi sistem di dalamnya sudah diganti seluruhnya. Dan ikon-ikon populer di layar depannya cuma kedok. Ada Instagram, ada Netflix, ada Candy Crush. Tak satu pun dari ikon itu berfungsi. Semuanya tempelan. Aplikasi yang sesungguhnya bersembunyi di balik kalkulator. Kamu buka kalkulatornya, ketik satu deret angka tertentu bukan untuk menghitung apa-apa, dan layar login muncul dari balik angka-angka tadi. Yang dipastikan dokumen pengadilan adalah ciri umumnya. Tak ada telepon, email, peta, internet, aplikasi tambahan, atau pelacakan lokasi. Satu fungsi saja, mengirim pesan ke sesama pemegang ponsel yang sama. Sebuah lingkaran tertutup. Alat seaneh itu memang bukan barang untuk orang kebanyakan. Dan waktu FBI membongkar penjual sejenis beberapa tahun sebelumnya, agen yang menuliskan laporannya mencatat, mereka tidak berhasil menemukan satupun pengguna yang sah. Yang membelinya kartel narkoba, mafia Italia, geng motor. Lebih dari 12.000 perangkat, tersebar di lebih dari 300 sindikat kriminal, di lebih dari 100 negara. Di ponsel itu mereka membicarakan pengiriman bertonton kokain. Mereka membicarakan cara mencuci uang. Sebagian dari mereka membicarakan rencana membunuh orang. Namanya Anom. Dan diam-diam, yang mengoperasikannya adalah FBI. Bukan disadap FBI, bukan diretas FBI. Kalimat resmi Departemen Kehakiman Amerika berbunyi begini. Untuk pertama kalinya, FBI menjalankan perusahaan ponsel terenkripsinya sendiri. Kita akan sampai ke sana, ke bagaimana caranya, siapa yang menjualkannya, dan bagaimana akhirnya lebih dari 500 orang ditangkap dalam 2 hari penggerebekan serentak. Tapi belum sekarang. Karena pertanyaannya bukan bagaimana FBI melakukannya. Pertanyaannya kenapa cara itu yang mereka pilih. Dan jawabannya mulai 40 tahun sebelumnya, waktu Amerika mencoba cara yang biasa lebih dulu, melarang. 1677 sampai sekarang. Matematikanya menang, dan sampai hari ini tidak terkalahkan. Tapi hampir semua alat yang kamu kenal di video lalu sudah diganti, dan satu di antaranya ditumbangkan di depan umum. Di seri 3, kita berhenti di satu kemenangan besar. Selama ribuan tahun, komunikasi rahasia hampir selalu menuntut satu hal yang sama. Pengirim dan penerima harus sudah menyepakati sebuah rahasia bersama lebih dulu. Dan kesepakatan itu harus dibawa oleh seseorang, di dalam tas, lewat jalan yang bisa dicegat. Tahun 1976, Diffie dan Hellman menerbitkan cara melewati keharusan itu. Setahun kemudian RSA dirancang. Dan itulah kenapa hari ini kamu bisa mengirim uang ke orang yang belum pernah kamu temui. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kita lakukan di video itu. Kita tidak pernah membuka mesinnya. Kita cuma bilang gemboknya ada dan gemboknya bekerja. Sekarang kita buka. Bob mau mengirim satu huruf ke Alice. Satu huruf saja, X. Masalahnya, jalur yang mereka pakai terbuka. Ada yang mendengar setiap hal yang lewat. Jadi huruf itu tidak boleh dikirim apa adanya. Yang menyiapkan kunci bukan Bob, tapi Alice, penerimanya. Memang begitu cara RSA bekerja. Alice memilih 2 bilangan prima, 11 dan 13. 2 angka ini rahasianya. Dia kalikan keduanya, 143. Angka inilah yang justru akan dia umumkan. Lalu tiap prima dikurangi 1, 10 dikali 12, 120. Satu angka lagi dia pilih bebas, 17. Tinggal satu yang belum ketemu. Angka D. Syaratnya cuma 1. 17 dikali D, kalau dibagi 120, harus bersisa 1. Artinya hasil kalinya harus jatuh tepat 1 langkah di atas kelipatan 120. Coba satu persatu. Yang ke-16, 1921. Dibagi 17, 113. Bulat, ketemu. Kuncinya jadi. Yang diumumkan, 143 dan 17. Yang disimpan Alice, 113. Prima aslinya sekarang boleh dibuang. Sekarang Bob mengirim. Huruf X diubah jadi angka, 88. Lewat ASCII, tabel yang memberi tiap huruf nomornya sendiri. 88 dipangkatkan 17, dibagi 143, ambil sisanya. 121, itu yang berangkat. Penyadap mendengarnya. Dan yang dia dapat cuma itu, angka 121. Alice menerimanya. Dia pangkatkan dengan angka rahasianya. 113,
lalu ambil sisanya lagi. 88. Huruf X, utuh. Lalu kenapa penyadap tidak bisa ikut membukanya? Dia butuh angka 113. Untuk itu dia butuh 120. Dan untuk itu dia butuh 11 dan 13. Yang dia punya cuma hasil kalinya, 143. Untuk angka sekecil itu, sedetik saja. Untuk angka 617 digit, tidak ada mesin di bumi yang sanggup. Itu inti matematis RSA. Sistem yang sungguhan masih menambahkan beberapa lapis di atasnya. Cara membuat kuncinya dengan aman. Cara membungkus pesannya sebelum dipangkatkan. Dan untuk tanda tangan, satu fungsi peringkas. Tapi jantungnya yang barusan kamu lihat. Dan angka-angka tadi memang kecil, sengaja, supaya bisa kamu ikuti. Sekarang lihat angka yang sesungguhnya. Angka yang sama persis perannya. Cuman N-nya yang membengkak. Dari 3 digit jadi 617. Dan sekarang kita bisa lanjut. Karena yang tidak kita bahas di video lalu adalah apa yang terjadi sesudah matematika itu menang. Penemuan sebesar itu tidak langsung jadi milik dunia. Dia harus jadi barang dulu. 3 orang di MIT, Rivest, Shamir, Adleman, menerbitkan cara kerjanya di sebuah jurnal ilmiah pada Februari 1978. 4 tahun kemudian mereka mendirikan perusahaan, dan nama perusahaannya cuma 3 huruf awal nama belakang mereka, RSA. Dokumen pendiriannya ditandatangani di apartemen salah satu dari mereka. Dan perusahaan itu nyaris mati. Tahun 1886, catatan sejarah perusahaannya menggambarkan kondisinya dalam satu baris yang jujur sekali. Tidak ada produk, tidak ada pelanggan, tidak ada pemasukan. Mereka memegang salah satu penemuan matematika paling penting abad itu, dan tidak ada yang mau membelinya. Sandi yang tak terpecahkan ternyata bukan barang yang mudah dijual, kalau belum ada yang merasa butuh. Yang menyelamatkan mereka bukan pemerintah dan bukan militer. Yang menyelamatkan mereka adalah perangkat lunak kantoran. Sebuah perusahaan bernama Lotus membeli lisensinya untuk produk baru mereka, Lotus Notes, program untuk kirim-kiriman pesan antar karyawan di perusahaan besar. Produknya keluar tahun 1989 dan jadi produk komersial penting pertama yang memakai RSA di dalamnya. Kenapa program kirim-kiriman pesan butuh RSA sama sekali? Karena di perusahaan besar, masalah 4000 tahun tadi muncul lagi, dan kali ini bentuknya jauh lebih parah. Pikirkan sebentar. Kalau tiap 2 karyawan harus menyepakati satu kunci rahasia lebih dulu supaya bisa berkirim pesan aman, siapa yang menyiapkan kunci-kunci itu? Siapa yang mengantarnya? Dan apa yang terjadi setiap kali ada karyawan baru masuk? RSA membuang seluruh pekerjaan itu. Tiap karyawan cukup dapat satu pasang kunci, sekali, waktu akunnya dibuat. Sesudah itu dia bisa mengirim pesan tersandi ke siapapun di perusahaannya, termasuk orang di kantor cabang yang belum pernah dia temui, tanpa satupun janjian rahasia. Dan karena tiap orang punya kunci sendiri, sistemnya sekalian bisa memastikan siapa dirinya. Server tahu kamu benar karyawannya, dan penerima tahu pesan itu benar darimu. Menurut sejarah resmi Lotus, tahun pertama saja terjual lebih dari 35.000 kopi. Dan satu kantor akuntan memborong 10.000 sekaligus. Pembelian satu produk perangkat lunak terbesar yang pernah terjadi waktu itu. Berhenti di angka 10.000 itu sebentar, karena di situ semuanya terlihat. 10.000 karyawan, dengan cara lama paling sederhana, tiap 2 orang punya satu rahasia sendiri, berarti perusahaan itu harus menyiapkan dan mengantar hampir 50 juta kunci rahasia. Dengan RSA, 10.000 pasang kunci. Selesai. Jadi penemuan 1977 itu akhirnya terbukti bekerja bukan di medan perang atau di kedutaan. Terbuktinya di kantor akuntan. Setelah itu semuanya berubah cepat. Motorola, Apple, Novell menyusul, lalu Microsoft. Dan tahun 1996, perusahaan yang 10 tahun sebelumnya tidak punya satupun pelanggan itu dibeli sebuah perusahaan keamanan lain, lewat transaksi saham sekitar $200 juta. Dalam satu dekade, kriptografi berubah dari makalah jadi aset. Ada ironi kecil yang enak disimpan di sini. Patennya sendiri tidak dipegang oleh ketiga penemunya. Patennya dipegang MIT, kampus tempat mereka bekerja. Dan paten Amerika itu berakhir pada tahun 2000. Sejak saat itu, siapapun boleh memakai RSA tanpa perlu izin paten tersebut. Tapi ada satu masalah yang belum terpecahkan. Sandinya bekerja diam-diam, jauh di dalam mesin. Lalu dari mana kamu tahu dia benar-benar bekerja? Bagian berikutnya, gembok kecil di sudut layar browsermu. Dari mana dia datang, dan kenapa versi yang dijual ke luar Amerika sengaja dibuat lebih lemah. 8 hari untuk membongkarnya, lalu 25 detik.